Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Bisnis Internasional. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional pun merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade. Bentuk hubungan ekonomi. Yang pertama, terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah terjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antara negara. Dan yang ketiga adalah terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Tujuan perdagangan internasional yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP, untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Jika dipisahkan menjadi 8 poin. Yang pertama adalah menaikkan devisa negara, kedua, pertumbuhan ekonomi, ketiga, eksistensi tenaga kerja, keempat, memenuhi kebutuhan di negara lain, kelima, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, enam, transfer teknologi modern, tujuh, memperluas pasar, dan yang kedelapan adalah memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Kedua, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Keempat, dapat mengurangi pengangguran. Kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan keenam adalah dapat menstabilkan harga. Kerugian dari perdagangan internasional. Yang pertama, kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Keempat, terlalu tergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. Dan kelima, adanya persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha bermodal kecil gulung tikar. Contoh perdagangan internasional yaitu perdagangan internasional ekspor, perdagangan internasional impor, perdagangan internasional barter, dan perdagangan internasional konsumsi. Ada kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. Kedua, subsidi ekspor. Pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. Tiga, pembatasan ekspor. Pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Keempat, pengekangan ekspor secara sukarela, yaitu merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. Kelima, persyaratan kandungan lokal, aturan mengenai bagian tertentu yang dari unit fisik. Keenam, subsidi kredit ekspor, wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. 7. Pengendalian pemerintah. Dan kedelapan, hambatan birokrasi, merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor.